Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, tak kenal maka tak sayang. Makanya saya akan memperkenalkan diri. Nah, saya adalah Susianti, instruktur tata rias kecantikan dari UPTD BLK Kabupaten Batang. Sebelum kita melanjutkan ke berikutnya, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya lihat kursinya penuh semua ya, berarti semuanya hadir di sini. Mbak Nabila, Mbak Indri udah masuk semua. Insya Allah semoga next ke depan sampai ke 1 bulan ke depan ya, hadir semuanya ya. Tidak ada halangan, tidak ada yang sakit. Oke, untuk kontrak kerjanya kita di sini dalam artian apa sih akan kita lakukan dalam kelas ini? Ya, pertama tidak boleh berbicara di dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas ya. Kemudian tidak boleh ngobrol, tidak boleh main handphone. Handphonenya di silent aja, oke? Terus, nah, ada yang tahu ini gambar apa? Coba lihat di lembar informasinya. Langkah menyiapkan. Ya, di dalam situ ada orang yang membawa hair dryer. Tahu artinya apa? Artinya kita akan menggunakan alat ini ya, benar? Oke. Nah, mengapa kita akan berbicara tentang alat ini? Ya, judul pelatihan dari ini adalah macam-macam peralatan dan perlengkapan mengeringkan rambut. Dari mana dapatnya ini? Yaitu dari SKKNI. SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, ya, dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian dari ada unit kompetensinya, dari unit kompetensi yang judulnya adalah melakukan pengeringan rambut dengan alat pengering, yaitu hair dryer. Dan dari itu kita dapat unit kompetensinya, yaitu S.96KEC02.093.2. Kemudian dari situ kita dapat elemen kompetensinya, yaitu mempersiapkan rencana pengeringan rambut bagi pelanggan. Nah, keluar lagi nih dari elemen kompetensi ada KUK, kriteria unjuk kerja, yaitu 1.1 peralatan dan perlengkapan pengeringan rambut ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. Lalu muncullah judul tadi, yaitu macam-macam peralatan dan perlengkapan pengeringan rambut, ya. Jadi untuk judul ini kita tidak asal comot, tapi melalui SKKNI. Sampai di sini paham? Oke. Kita lanjut. Nah, apa tujuan kita belajar ini? Tujuannya adalah setelah kakak-kakak di sini mengikuti pelatihan ini, diharapkan kompeten atau mampu menjelaskan macam-macam peralatan pengeringan rambut. Itu adalah tujuannya. Jadi diharapkan mampu untuk menjelaskan apa sih dari pengeringan rambut ini gitu ya. Kemudian manfaatnya adalah peserta nanti kakak-kakak di sini itu mampu menggunakan peralatan dan perlengkapan alat pengeringan rambut sesuai dengan kepraktisan kerja. Jadi tujuan dan manfaat itu berbeda ya. Kalau tujuannya itu nanti biar kakak-kakak bisa menjelaskan apa sih alat-alat perlengkapan, kalau manfaatnya nanti kakak-kakak di sini mampu menggunakan alat tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, oke, sampai di sini paham? Paham. Kita lanjut. Nah, surface induction. Nah, karena kita di sini berhubungan dengan kabel, dengan air, segala macam. Padahal di tempat belajar kita itu lantainya licin ya. Jadi nanti diharapkan kalau sudah selesai pelaksanaan pembelajaran, kabel segala macam itu harus dirapikan seperti awal. Kemudian air yang berceceran itu harus dilap atau dibersihkan agar tidak timbul bahaya pada saat kita nanti melakukan pembelajaran. Oke? Oke, lanjut. Nah, kita lanjut di pokok bahasan. Untuk pokok bahasan,
Yang pertama akan kita bahas adalah macam-macam peralatan dan perlengkapan pengeringan rambut. Yang kedua, fungsi peralatan dan perlengkapan pengeringan rambut. Nah, untuk macam-macamnya, saya udah taruh di sini ya barang-barangnya. Ada hair dryer, ya, ada hair dryer. Kemudian, nah, hair dryer yang harus diketahui, ya, pertama, ini adalah cerobongnya atau air conditionernya, ya, air conditionernya, yaitu pengarah. Ini buat mengarahkan kemana sih panasnya akan dikeluarkan. Kemudian ini ada sambungannya ya, sambungan tuh ke kabel. Kemudian di sini gagang atau handle untuk memegang. Di sini ada tombol on off, ya. Di sini juga ada tombol dingin dan panas, cool dan hot. Ya, jadi kalau misalnya pertama kita menggunakan yang dingin dulu untuk mengeringkan awal karena masih basah, baru dipanasin. Ya, jadi ada dua. Atau misalnya kalau pengen cepat ya boleh panas dulu nih, nanti terakhir baru agak didinginkan. Seperti itu ya. Kemudian ini ada bagian kepalanya. Di sini ada penyaringnya, ya, penyaring. Jadi simple banget. Kalau ini tinggal nanti kalau mau dipakai pasti seperti ini. Ya, ini adalah hair dryer. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam sisir yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan ini ada 3 ya. Satu sisir blow yang bulat seperti ini. Kemudian sisir gerigi yang jarang-jarang seperti ini. Kemudian sisir tanduk, sisir ekor. Jadi nanti setelah dicuci, pada saat kita ingin merapikan rambut itu tidak bisa langsung menggunakan sisir ini, tapi menggunakan sisir gerigi seperti ini agar tidak kusut dan tidak sakit ya. Nah, setelah disisir pakai ini rapi, baru kita gunakan sisir ekor ya, fungsinya untuk membagi bagian rambut ya, membelah dibagi ada 6 bagian nanti. Kemudian menggunakan ekornya ya, kemudian baru kita gunakan yang bulat ini, baru kita ngebut ya. Jadi nanti setelah kita bagi ya, kita bagi semuanya menggunakan ini, dan ini hanya untuk mengebluk, mengeringkan pada saat kita hair dryer. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Nanti saya akan bertanya. Oke, nah mempersiapkan peralatan sesuai dengan kepraktisan kerja. Bagaimana cara kita menyiapkan alat-alat ini nih? Kan kita nggak tahu nih ya, apa sih yang perlu dikerjakan. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk hair dryer adalah untuk pengeringan rambut, ya. Kemudian sisir gerigi atau sisir gigi ini, garpu ini untuk merapikan rambut yang masih basah. Jadi tidak boleh menggunakan alat. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu alatnya, ya. IPS, identifikasi alat. Kemudian P, pilih sesuai fungsinya. Kan tadi tahu ya fungsinya masing-masing. Kemudian S, itu siapkan atau susun sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Jadi nanti kita ambil nih di sebelah sana itu udah disiapkan ya barang-barangnya, tinggal kakak-kakak pilih mana yang namanya sisir garpu, mana yang namanya sisir ekor, mana yang namanya sisir blue, mana yang namanya hair dryer. Soalnya di sana ada alat catok ya kan, jadi macam-macam alat di sana. Tolong diidentifikasi masing-masing sesuai fungsinya, kemudian dipilih, ambil satu-satu ya kan. Setelah dipilih, kemudian disusun di masing-masing mejanya. Sampai di sini paham? Oke, makasih. Kita lanjut. Nah, menyiapkan alat ini udah. Kemudian, nah, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tadi kita mempelajari ini adalah yang pertama, macam-macam alat pengering. Macam-macam alat pengering ada satu apa? Hair dryer. Kedua, sisir garpu. Ketiga, ada sisir ekor. Keempat, ada sisir blue. Ya, jadi hanya empat alat yang akan digunakan pada saat pengeringan rambut. Oke. Kemudian cara menyusunnya. Oh ya, cara menyusun apa? Cara menyusun. 1 IPS. IPS adalah 1 identifikasi, P pilih, S siapkan atau susun. Oke, ringkas semuanya ya. Ternyata gampang banget ya untuk mengeringkan rambut. Nah, sekarang saya akan bertanya. Yang pertama, 1, sebutkan salah satu alat pengering rambut. Siapa yang bisa jawab?
Bedri, ya. Haikal. Masya Allah, pintar sekali. Ya, sip, bagus. Sekarang yang kedua, sebutkan langkah-langkah menyiapkan alat pengering rambut. Ada yang bisa? Saya Coba. IPS. Yang pertama identifikasi peralatan dan perlengkapan Terus? pengering rambut. Ya, terus? P, pilih alat yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Ya, terus? S, siapkan atau susun alat sesuai dengan fungsi masing-masing. Applause, pintar sekali. Oke, alhamdulillah ya. Ternyata gampang banget ya kita untuk mengeringkan rambut. Nah, nanti kalau untuk evaluasi saya kasih lembar soal ya. Itu nanti dijawab ya. Dijawab semuanya di sini ditulis ya. Ada lembar pertanyaan pilihan ganda, tolong dijawab. Kemudian nih ada tugas tambahan untuk kakak-kakak semua. Yang pertama, download gambar langkah-langkah menyiapkan pengeringan rambut. Gambarnya apa aja tadi? Hair dryer, sisir garpu, sisir ekor, sisir blow. Itu di-download. Kemudian 2, berikan keterangan pada setiap gambar. Apa aja ini namanya. Kemudian yang ketiga, dicetak kemudian dijadikan clipping bahan pembelajaran. Yang keempat, dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Ya, catat ya. Ya, Oke, ada pertanyaan sampai di sini? tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekian dari saya ya. Semoga semuanya bermanfaat. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Nanti besok kita pertemuan lagi. Pesan-pesan yang tambahan itu tolong dilakukan di PR-nya itu yang lakukan semua, di download. Kemudian nanti dikumpulkan bareng-bareng temannya. Oke, setelah ini nanti pembagian kelas ya. Pembagian kelas. Oke, sampai di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Habis ini kita beres-beres, harus rapi seperti tadi ya dari awal. Oke. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.